Setiap nenek ini lagi jadi psikopat dan berbuat jahat, giginya itu selalu copot ternyata karena ini. Jadi dia itu suka sirik banget sama temennya yang punya kalung yang super mahal. Biasanya kalung itu akan dia tarik dan dia injek-injek mutiaranya. Pas dia lagi ngomong-ngomong yang kasar, tiba-tiba giginya dia tuh selalu pingin copot guys. Tapi dia gak peduli dan dia terus melakukan kejahatan terus. Dia benci banget melihat orang bahagia. Bahkan kalau misalkan ngelihat ada cewek pakai baju yang seksi-seksi, dia itu bakal julid banget. Ternyata itu semua karena dirinya itu gak punya kebahagiaan sama sekali di hidupnya. Kayak anaknya aja selalu jauh sama dia. Nah di sini dia mulai membentak-bentak anaknya pakai kata-kata yang kasar banget. Ternyata kata-kata itu bukan kata-kata dia yang sebenarnya. Dia gak mau ngomong kasar, tapi giginya selalu membawa dia untuk ngomong kasar. Ternyata terbongkar yang jahat itu bukan neneknya, tapi gigi palsu yang dipakai neneknya ini. Setiap hari kakek ini teleponan jadi cewek untuk menjebak pria yang pura-pura kaya. Jadi kakek ini sering banget ngajak ketemuan cowok-cowok yang sok kaya banget. Nah biasa pas waktu ketemuan, kakek ini akan sewa cewek lain untuk ketemu sama cowok yang pura-pura kaya ini. Cowok ini langsung bilang kalau dia pakai mobil yang super bagus, tapi pas disuruh bayar bill dia malah kabur. Nah pas dia lagi kabur gini, kakek ini akan datang untuk menghabisi dia. Pokoknya setiap hari kerjaan kakek ini cuma menjebak pria-pria kaya aja. Sampai tiba-tiba dia dapat telepon lagi nih kalau misalkan ada pria kaya lagi yang mau beliin dia tas mahal. Tapi anehnya pria itu bilang, aku udah ada di depan rumah kamu. Padahal si kakek gak pernah kasih tahu alamat dia sama sekali. Akhirnya salah satu dari pria itu ada yang benar-benar psikopat banget. Dia langsung menghabisi kakek itu karena mau menipu dirinya. Cewek ini dijadiin badut sama bosnya sendiri karena dia itu terlalu pendek. Jadi bos ini sering banget ngebully cewek di kantornya, yang mana cewek ini sebenarnya pinter tapi dia itu pendek banget, jadi sering banget dibully. Bahkan sering dijadiin badut di kantor yang bikin dia benar-benar malu banget. Sampai suatu hari bosnya ngajak dia ke rumah untuk jadi badut untuk anaknya yang lagi ulang tahun. Pas dia lagi mau ganti baju, dia baru sadar kalau ada suara anak kecil yang teriak-teriak di rumah itu. Ternyata semua anak-anak itu kekunci dan lagi kebakaran di dalam ruangan itu, mereka tersekap. Untungnya cewek ini kecil, jadi dia bisa masuk ke atap untuk nolongin semua anak-anak tersebut. Habis itu di sini bosnya benar-benar merasa bersyukur banget karena anaknya bisa selamat. Dan dirinya jadi minta maaf atas apa yang telah dilakukan sama cewek ini. Cewek ini seneng banget kalau misalkan lihat God kayak gini, roknya jadi terbang-terbang. Sampai tiba-tiba ada fotografer yang pingin foto dia. Dan dia merasa cantik banget, tapi fotografer ini benar-benar nakal. Fotografernya malah masuk ke dalam tanah untuk foto ceweknya itu dari bawah, supaya dia bisa ngeliat dalemannya. Tapi ternyata cewek ini baru aja dari restoran, yang mana makanan yang tadi dia makan dia itu nggak sadar kalau makanan itu udah busuk dan basi. Sehingga dia jadinya mencret-mencret, dan ketika fotografernya di bawah, malah jadinya kena pupnya deh. Badut ini dipanggil ke kerajaan untuk ngelucu dan bikin raja senang. Tapi pas dia ngelucu, rajanya benar-benar bosan banget. Karena dia takut banget rajanya akan menggal dia, akhirnya dia punya ide. Dia ngambil semua barang yang ada di situ, ada piala, ada obor, ada pisau, untuk dia lempar-lemparin kayak gini, dan tiba-tiba orang-orang jadi senang banget. Tapi tanpa dia sadari, dia itu main enak-enak aja kan, dia lempar semuanya. Namun tiba-tiba kok udah gak ada suara-suara ketawa orang lagi ya. Ternyata barang-barang yang dia lemparin bikin semua orang yang ada di kerajaan malah meninggal semua kena barang-barangnya. Cowok ini lagi siapin tali untuk nangkep cewek yang dia mau. Nah cewek-cewek ini juga nunggu nih untuk ditangkap sama si koboi.
Nah, tiba-tiba si cowboy itu milih yang tengah di antara mereka bertiga. Nah, yang tengah udah seneng banget dong. Yang lain jadinya kayak insecure, kok dia yang dipilih. Ternyata cowok ini dipilih bukan untuk jadi pacarnya, tapi cowoknya disuruh orang untuk nangkep cewek ini untuk digantung. Pasangan ini lagi menikah, tiba-tiba pas dikasih cincin sama si cowok, si cewek itu nggak muat, jadinya kegedean. Nah, si cowok bingung dong harus kayak gimana. Terus ada satu orang yang mau bantuin dia, tapi si cowok bilang, coba deh tes di jari kamu. Nah, pas jarinya muat, tiba-tiba si cowok langsung mau nikahin cewek itu dan langsung pergi ninggalin istri yang sebenarnya. Setiap hitungan udah nyampe ketiga, anaknya udah gak boleh nangis dan ngeluarin air mata sama sekali. Jadi ibu ini tuh bener-bener kejam banget sama anaknya. Setiap anaknya merengek-merengek, ibunya bener-bener marah banget. Dan ibunya paling gak mau anaknya nangis. Ibunya selalu menghitung kalau udah hitungan ketiga, anaknya gak boleh masih nangis sama sekali. Bahkan kalau makan aja dipaksa bener-bener harus habis walaupun anaknya gak suka. Kalau ada temen yang datang, dia selalu bilang si anaknya itu lagi sibuk dan anaknya cuma boleh berteman sama ibunya aja. Sampai ketika anak ini besar, anak ini dijodohin sama orang tuanya sama laki-laki yang dipilih orang tuanya ini. Tapi pas laki-lakinya lihat tangan dari anaknya, laki-lakinya kaget banget karena tangannya udah berubah menjadi boneka. Saking sering diatur sama ibunya. 1 jam setelah anak ini lahir, suaminya langsung menceraikan istrinya. Ternyata untuk ini guys, suaminya bilang kalau misalkan dia itu benar-benar gak suka anak perempuan, jadinya dia langsung menceraikan istrinya. Dan ketika istrinya lihat dia itu lagi sama cewek lain yang melahirkan anak laki-laki. Tapi tiba-tiba si istri ini ketemu sama suster, yang mana susternya merasa bersalah banget dan ngaku perbuatannya kalau dia itu nukerin bayinya dia sama bayi orang lain, yaitu selingkuhan dari suaminya. Ternyata sebenarnya dia itu memang punya anak laki-laki, tapi suaminya pingin banget punya anak laki-laki dan pingin sama cewek selingkuhannya karena cewek selingkuhannya tuh kaya banget. Jadinya dia nukerin deh bayinya dia sama bayi selingkuhannya itu. Untungnya si cewek pinter banget, si cewek langsung lapor polisi atas kasus penipuan. Bahkan akhirnya si cewek jadi berteman baik sama selingkuhan suaminya dan menukarkan kembali bayinya mereka yang tertukar. Setiap hari anak ini selalu nendang sampah ke ibu kandungnya sendiri ternyata karena ini. Jadi ibunya dari muda nggak sanggup membiayai anaknya sehingga anaknya itu dibeli sama cewek kaya ini bernama Amanda. Tapi anaknya sama sekali nggak tahu kalau misalkan ART-nya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Jadinya dia tumbuh benar-benar jahat banget sama ART-nya dan bahkan dia sering banget nendangin sampah, buang-buang sampah ke ART-nya tersebut. Sampai pada suatu hari Amanda marahin anak ini karena mecahin vas bunga dari Amanda. Tapi ART-nya itu benar-benar belain anak ini dan ngebuat Amanda kasih tahu kalau misalkan sebenarnya kamu itu anak ART bukan anak aku. Untungnya anaknya nggak marah sama sekali dan dia malah minta maaf ke ibu kandungnya karena selama ini udah berlaku yang nggak sopan banget.